Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sampai di Matius pasal 13 ayat 33. Saya bacakan firman Tuhannya untuk kita semua. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara atau mendengarkan tentang perumpamaan ragi, saudara. Jadi diberikan judul ragi yang menghancurkan gereja. Nah, kita belajar di dalam firman Tuhan ini dikatakan Yesus dalam perumpamaan ini memakai hal-hal yang sering terjadi, saudara, di dalam lingkungan kehidupan kita, gitu ya. Ketika dia menceritakan tentang kerajaan surga melalui perumpamaan-perumpamaan yang ada, tapi itu adalah perumpamaan yang umum yang juga orang-orang Yahudi atau orang banyak saat itu di Israel itu mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan. Tujuan Tuhan Yesus supaya umat itu mengerti tentang kerajaan sorga dengan logika yang baik. Nah, saudara-saudara, Yesus dalam perumpamaan ini memakai hal-hal yang sering terjadi, khususnya di dapur, saudara, dalam konteks perumpamaan tentang ragi ini, saudara. Ya, jadi ragi ialah sedikit adonan yang tersisa dari pembuatan roti yang sebelumnya, yang sesudah beberapa saat mengalami fermentasi, gitu ya. Jadi, saudara, dalam pemikiran orang Yahudi, ragi selalu dikaitkan dengan pengaruh jahat karena mengubahkan kondisi yang baik menjadi buruk. Kesannya seperti itu, saudara. Tapi dalam konteks zaman sekarang, ragi itu menjadi proses fermentasi yang bisa membawa manfaat, saudara, baik secara kesehatan, ekonomi, dan sebagainya, saudara. Tetapi dalam konteks ini, kita akan bisa mengerti tentang ragi dari beberapa sudut pandang tentang kebenaran firman Allah. Jadi bagi orang Yahudi, fermentasi dengan proses pembusukan dan ragi itu berarti sesuatu yang jahat, saudara. Jadi sesuatu yang baik dikesankan jadi proses pembusukannya itu adalah ragi, saudara. Di dalam Matius 16 ayat 6 dituliskan demikian. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8 juga demikian, saudara, ya. Ada juga di Galatia 5 ayat 9. Saya bacakan di 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 supaya saudara juga bisa mengerti, ya. 1 Korintus 5 saya bacakan untuk saudara kita semua supaya mengerti arti pengertian ini, saudara. Demikian firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memakan memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, saudara, itu Tuhan selalu mengajarkan bahwa ragi itu harus disingkirkan, ya, dalam prinsip kehidupan orang-orang Yahudi, saudara. Itu yang harus dimengerti. Jadi selalu dikatakan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 5, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Dalam konteks perbedaan tentang anak domba Paskah yang berbicara tentang ragi, saudara. Nah, saudara-saudara, ini yang dijelaskan. Jadi penggunaan ragi itu menyebabkan transformasi, berubah, ya, dalam adonan.
Nah, saudara, kedatangan kerajaan Allah itu suatu transformasi bagi hidup manusia. Ya, kerajaan Allah datang dalam hidup saudara itu mengubahkan kehidupan kita, baik roh kita, pikiran kita, maupun kehidupan jasmani juga jadi akan mengikuti perubahan atau transformasi dari kerajaan Allah itu. Jadi dalam konteks ayat di atas ini, tentang hal kerajaan sorga harus dibaca melibatkan seluruh kata dalam satu kalimat itu, saudara. Satu kalimat firman Tuhan. Tidak bisa juga hanya sepotong-sepotong. Kalau untuk mendapatkan pengertian satu demi satu masih bisa, tapi dalam konteks mengerti secara utuh tentang ragi ini, kita harus membacanya dalam konteks yang full satu ayat itu. Sebab kalau tidak, pengertian kita akan tidak tepat. Contoh, hal kerajaan sorga seumpama ragi. Kalau dasar kita menafsirkannya sepotong seperti ini, maka kerajaan sorga akan kita anggap seperti ragi, gitu. Nah, itu bahaya, saudara. Ya, jadi bacanya tidak boleh, saudara, pemikiran kita. Ya, saya bacakan sekali lagi ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, begitu ya. Ya, jadi harus tepat pengertiannya, sebab kalau tidak nanti salah mengerti, kiraan kerajaan sorga kayak ragi gitu ya. Dan dasar ini banyak sekali dipakai orang-orang Kristen untuk menafsir ayat di atas tentang meluasnya kerajaan Allah di muka bumi. Ya, jadi kerajaan Allah meluas itu seperti ragi, ya, seperti itu. Ya, tidak seperti itu, saudara. Dan ini adalah eksegese yang kurang tepat. Ya, banyak orang-orang Kristen yang menjadikan dasar perumpamaan ini untuk menjelaskan keluasan atau perkembangan gereja di muka bumi. Tetapi kalau kita membacanya dalam satu kesatuan kalimat yang tadi saya sudah bacakan kembali, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir, artinya seluruhnya sudah tercampur, begitu ya. Maka kita akan melihat hal yang berbeda dari tafsiran yang selama ini diuraikan kepada orang-orang percaya. Roti itu menggambarkan orang percaya. Jadi rotinya, ya, di dalam 1 Korintus 10:17 dikatakan, intisari kepada perumpamaan ini adalah seperti ini. Kerajaan Allah akan tersebar di zaman ini ke seluruh dunia, tetapi aku ingin memberitahu kamu semua sesuatu yang lain, kata Yesus. Dunia juga akan menyebar ke dalam gereja. Ini merupakan satu peringatan dari Tuhan Yesus, saudara. Jadi ragi sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam sorga, ke dalam gereja, dan gereja itu dikabirkan oleh ragi itu. Jadi gereja bertumbuh besar tetapi tidak dalam kemuliaan Tuhan, tapi karena kamir yang dipenuhi oleh ragi itu yang tidak benar itu, gitu ya, saudara. Jadi roti itu menggambarkan orang percaya. Kerajaan Allah, saudara, seraya ia menyebar ke dalam dunia, juga akan mengakibatkan dunia menyebar ke dalam gereja. Jadi bolak-balik gitu berbahayanya. Jadi di gereja, pola hidup dunia, cara hidup dunia, ya, komunitas kehidupan dunia masuk di dalam gereja dan mengkamirkan gereja. Gereja jadi besar dengan pola dunia, bukan pola kerajaan Allah. Kalau kita tadi saya sudah bacakan tadi kata Keluaran, bagaimana Tuhan mengingatkan tidak boleh ada ragi di dalam kehidupan orang-orang Israel yang akan keluar dari tanah perjanjian ke dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Itu mengingatkan bahayanya ragi, saudara. Begitu diterima dan ragi itu mengkamiri kehidupan, saudara, mereka akan lupa kehendak Tuhan. Dan Tuhan sendiri pun bisa dilupakan karena kamirnya, ya Pak, karena raginya itu yang sudah memenuhi kehidupan.
Dan Tuhan juga mengingatkan pada saat itu ketika orang Israel mau keluar, kamu tidak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa yang ada. Karena kamu itulah roti itu. Bangsa-bangsa itu dianggap adalah ragi yang berbahaya, ya, yang bisa menghancurkan orang-orang Yahudi pada saat itu yang akan keluar dari tanah perjanjian, dari kehidupan yang Tuhan mau bawa mereka dari tanah Mesir yang dijajah dalam konteks dalam kebangsaan, dalam kehidupan, dalam HAM, dan sebagainya. Bahkan secara keagamaan tanpa mereka sadari mereka juga terjajah. Mereka melihat pola hidup keagamaan orang-orang Mesir. Dan ini Tuhan mau menghabiskan ini. Sehingga waktu mau keluar, bukan hanya Tuhan mau lepas dari tanah Mesir dengan segala keterikatan dunianya dan kuasa-kuasa yang tidak benar, pola keagamaan, ritual keagamaan yang ada, tetapi juga Tuhan dalam perjalanan mau menghindarkan orang Israel terkamiri juga dengan pola hidup dunia yang tidak jauh berbeda dengan pola hidup di Mesir, yang membuat mereka jauh dari Tuhan, tidak bisa intim dengan Tuhan. Karena ketika saudara kamir dengan dunia, firman Allah katakan satu titik saja kehidupan kita tidak benar, Allah tidak mungkin bisa hadir. Allah tidak bisa dipermainkan. Allah bukan abu-abu yang bisa terus bersama dengan kita dan kita hidup terus di dalam hidup yang lama dengan kejahatan kita dan ketidakbenaran kita. Terus Allah terus bisa berkarya dalam hidup kita. Tidak bisa seperti itu. Ya dan ya adalah ya. Benar adalah benar, salah adalah salah. Tidak ada abu-abu di dalam prinsip kerajaan surga. Nah, ini yang Tuhan Yesus menggambarkan tentang ragi gitu ya saudara, yang mengkamiri roti itu. Jadi jangan dibalik ya bahwa dunia itu yang mengkamiri gereja. Nah, Tuhan mau malah sebaliknya, gerejalah yang mengkamiri dunia ini. Sehingga dunia tidak lagi berkuasa atas gerejanya, tapi gereja yang berkuasa atas dunia. Sehingga seluruh kebenaran Tuhan, pola hidup kerajaan sorga dihidupi di dunia ini. Sehingga dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan kehidupan pola kerajaan Allah gitu ya saudara. Ini yang harus dimengerti. Jadi kerajaan Allah itu harus menyebar ke dalam dunia. Bukan sebaliknya. Dunia yang menyebar di dalam gereja. Dan pola hidup dunia yang hidup di dalam gereja. Yang sehingga saudara kalau kita melihat gereja sudah glamor seperti dunia. Bukan berarti keglamoran itu jahat atau tidak. Tapi kita harus memberikan pengertian. Tidak boleh gereja dikamiri oleh dunia. Ya dengan segala pola, daya, kehidupan, dan sebagainya. Kitalah yang harus memberikan contoh kehidupan kerajaan Allah kepada dunia. Ini yang Tuhan mau memberikan pengertian tentang ragi, saudara, kepada saudara dan saya. Pemikiran saudara kita lihat betapa kerajaan Allah sudah menyebar ke dalam dunia, juga akan mengakibatkan dunia menyebar ke dalam gereja. Inilah kamir tentang ragi yang harus diluruskan pengertiannya. Yesus telah meramalkan hal ini. Dan betapa benarnya ramalan itu. Karena gereja memang telah menjadi duniawi. Saudara, sekarang gereja saudara lihat, wow, sepertinya jadi sebuah kebiasaan, saudara. Ya ibadah semau-mau pola pikir kita. Kita tidak lagi mengikuti pola firman Allah, beribadah yang benar. Ingat, gereja itu ibadah, tempat ibadah, bukan tempat event. Tetapi sekarang event menjadi sesuatu yang biasa di gereja. Yesusnya sepertinya disebut-sebut, tapi tidak menjadi yang utama lagi. Orang datang ke gereja, lihat keglamoran yang ada, saudara. Ya dengan pola musiknya, pola ibadahnya, khotbahnya pun juga kecenderungan firman Allahnya dijadikan cantolan-cantolan dari setiap motivasi. Bukan berarti itu tidak benar. Itu disilakan di luar gereja. Gereja adalah tempat kita memberitakan Yesus, yaitu firman-Nya. Yang lain hanya sekedar pendukung untuk memberikan pengertian tentang firman kepada umat, sehingga umat itu punya iman kepada Tuhan. Bukankah firman berkata di dalam Roma 10 ayat 17, iman datangnya dari pendengaran akan firman.
Bagaimana manusia akan bisa beriman kalau mereka hanya mendengarkan motivasi dunia, tentang kehidupan dunia, tentang kehebatan dunia, tentang keglamoran dunia, kepada orang-orang jemaat yang beribadah. Kamu bisa, kamu harus berhasil dan sebagainya. Dan kita bawa pola dunia di dalam gereja, bahwa keberhasilan itu pasti kita dapat lakukan. Padahal kita tidak sedang mencari kerajaan dunia. Kita sedang tidak membangun kerajaan dunia di gereja. Di gereja kita sedang menyatakan kebenaran firman Allah, dan orang harus hidup berdasarkan kebenaran firman Allah, dan pasti bertolak belakang dengan dunia. Pasti. Dan kenyataan sekarang, ibadah atau khotbah yang menyenangkan adalah khotbah yang ketika orang dibangkitkan motivasi kehidupannya, bukan dibangkitkan cintanya kepada Tuhan, sehingga dia semakin hari semakin menjauhkan kehidupan dunianya. Tapi dia bekerja, beraktivitas, boleh saja saudara. Tapi itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi imannya tidak akan mungkin bisa mengganggu dia hidup yang tidak benar. Makanya sekarang korupsi, seks bebas, perceraian menjadi sesuatu hal yang biasa. Bahkan ketika ditegur pun kita yang malah salah. Bahwa itu kan hak asasi orang. Untuk bercerai, setelah bercerai kelihatan baik-baikan lagi begitu. Itu kan hal yang manusiawi. Tidak. Firman Allah tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Sekali dipersatukan Tuhan, tidak ada boleh ada yang menceraikan. Lebih dari itu kata Tuhan adalah dari si iblis. Dan dunia mau mengabu-abukan firman Allah, sehingga gereja, jemaat boleh melegowokan perbuatan yang tidak benar. Orang yang bercerai, akhirnya kita harus mengerti perceraiannya. Terus baik-baik setelah bercerai, yang salah satu dengan pasangan hidupnya. Dan itu, puji Tuhan ya, walaupun udah bercerai, tapi kami baik-baik saja demi anak kami. Kayaknya sesuatu yang benar. Tidak, Tuhan tidak mengajarkan yang seperti itu. Perceraian bagi Tuhan itulah jahat di mata Tuhan. Jangan saudara pikir Allah yang penuh dengan kasih itu membenarkan dosa dan keinginan saudara. Tidak bisa saudara. Kebenaran adalah kebenaran. Ragi dunia tidak boleh mengkamiri gereja seharusnya. Gereja lah yang mengkamiri dunia supaya dunia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kebenaran firman yang harus dijalankan dan dihidupi oleh orang-orang percaya. Dan dunia harus merasakan kerajaan sorga. Bukan sebaliknya. Gereja merasakan pola dunia, sehingga apa saja pola dunia dilakukan di gereja. Mau jadi pemilihan pemimpin pun kita harus berdebat, saling bertengkar dan sebagainya. Sesuatu hal yang tidak alkitabiah. Seharusnya kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk mendapatkan seorang pemimpin. Pola-pola itu ada di Alkitab untuk kita mencari pemimpin. Tetapi kita tidak lagi mau menjalankan itu karena kita sudah dikamiri oleh dunia, sehingga pola dunia lain kita pakai untuk kita memilih pemimpin. Saudara-saudara, pemikiran-pemikiran dunia dan cara-cara fungsi dunia telah berangsur-angsur mempengaruhi gereja. Gereja dengan segala organisasinya, ibadahnya, dan segalanya berangsur-angsur dipengaruhi oleh dunia. Ini mewujudkan suatu situasi di mana terjadinya saling pengaruh mempengaruhi. Ini menghasilkan suatu campuran di antara dunia dan gereja. Dan Yesus di sini oleh firman-Nya memperingatkan kita dengan keras akan hal ini. Matius 13:33 ini luar biasa. Tetapi mari kita sungguh-sungguh mengerti dengan baik dan benar. Berselancar dalam kebenaran. Amin.